Boom boom. Oke. Hai Brewers, balik lagi bersama gue, Christian. Hari ini gue menyambung dari yang story di Instagram gue tentang gue akan membantu 61% dari kalian yang ingin mencapai ideal extraction yang kalian inginin. Tetapi kalian harus memahami dulu bagaimana ngebrew, ya kan, dengan bahan-bahan material yang berbeda. Karena gue nggak tahu, ntar kalau gue langsung share resepi, percuma aja. Karena ternyata bahan materialnya nggak bisa menggunakan teknik yang gue pakai. Karena basically gue sendiri memakai bahan material seramik. Oke, jadi gue jelasin dulu. Hari ini gue akan nyeduh dengan 4 macam dripper. Itu ada yang pertama bahan plastik, kaca, metal, dan tentunya seramik, guys. Oke? Nah, nanti gue akan nyeduh dengan 4 dripper ini dengan teknik yang gue ciptain yang gue namain mager. Nah, hari ini gue akan pakai teknik itu kenapa? Karena gue nggak mau ada variabel agitasi. Dimana variabel agitasi itu sangat sulit untuk dikontrol. Karena setiap kali pouring buat resepi, kita kan manusia bukan robot yang bisa patternnya selalu sama. Oke, let's go. Kita seduh dulu. Cus. Tadi brewnya pakai kopinya Ethiopia Plum. Jadi di sini gue ada yang metal, terus ada yang plastik, ada yang seramik, sama yang kaca. Nah, kita cobain ya. Oke, jadi yang pertama adalah metal. Wow. Oke, jadi si metal ini dia lebih intens, plumnya intens. Terus gue ngerasa sweet, tapi dia punya tekstur sedikit harsh atau bisa dibilang gritty gitu, kayak flavornya rada kurang harmonis gitu. Jadi kayak kurang rapi gitu, kayak masuknya tuh nggak beriringan gitu, tapi kayak rada nabrak, rada harsh, rada kasar gitu. Oke? Nah, next kita coba yang plastik. Untuk yang plastik, acidity-nya dia lebih mellow, smooth, ya kan. Terus quick finish, dia finishnya lebih cepat gitu. Terus karena quick finish, ada sensasi sedikit kayak dry. Nah, tetapi kelebihannya juga bahan plastik ini dia mellow, smooth, ya kan. Terus acidity-nya memang lebih sopan, lebih kayak nggak pek gitu ya, lebih delicate. Tetapi menurut gua dia punya intensitas itu lebih rendah dibandingkan dengan si metal tadi. Jadi si metal itu intensitas flavornya lebih tinggi daripada si plastik gitu. Jadi metal intensity flavor tinggi, si plastik rada di bawah. Terus juga si plastik ini dia lebih soft gitu, baik dari sisi acidity, flavor, sama intensity. Next itu adalah seramik. Mari kita coba. Nah, seramik ini memang very pronounced ya flavornya ya, terus harmonis banget, kayak
Pertama first sip itu floral, plum ya kan, terus sweetness, terus aftertaste kayaknya. Yang terakhir adalah kaca. Oke, kaca memang layaknya dia bening, transparan. Nah, ini juga tercermin dalam flavornya. Clarity-nya gitu ya, memang si kaca ini clarity-nya lebih jelas, tetapi dia punya intensity di flavornya pronounce, tapi dari sisi sweetness sama tactile dia di bawah gitu. Enggak sampai drop seperti plastik, lebih tinggi dari plastik. Jadi clarity flavor di atas, tetapi emang sweetness tactile itu lebih di bawah. Bagaimana ngebrew dengan bahan metal seperti ini? Nah, saran saya adalah kalian selalu start bilas paper filternya menggunakan air biasa. Ya, sekali lagi air biasa. Jangan menggunakan pada saat mau brew pertama kali nih, jangan sampai drippernya itu sudah panas duluan. Untuk metal saya nggak rekomen untuk di preheat. Jadi yang saya lakukan adalah saya gunakan pakai air biasa untuk bilas papernya supaya pada saat brew drippernya kondisinya dingin. Nah, pada saat kita tuang blooming pertama, ya kan itu kan energi pertama tuh. Kalau drippernya sudah panas, terus ditimpa lagi dengan air panas, jadi tenaganya double sehingga biasa acidity-nya bakal sharp. Nah, ini pengguna metal pasti pernah ngerasain gimana acidity dari bahan metal ini sedikit lebih sharp dengan body yang tipis. Nah, jadi kenapa dia bisa bodinya tipis? Karena kalian kehilangan tenaga udah pada saat di awal. Kalian memberikan ekstraksi full di awal, tapi lemah di belakang. Ingat, metal juga gampang banget heat retention-nya tuh nggak kuat bahan metal. Lanjut, ya kan, kita ke bahan selanjutnya adalah plastik. Plastik itu memiliki daya hantar atau daya konduktor itu sangat lemah. Sehingga karena dia bukan konduktor yang baik, terus juga heat retention-nya juga nggak ada, karena nggak ada sifat konduktor dari bahan plastik ini, sehingga panasnya cepat hilang gitu, menguap dari tengah. Nah, bagaimana ngebrew dengan bahan plastik? Saran saya, bahan plastik ini harus menggunakan suhu yang sangat stabil. Kalau bisa nyeduhnya suhunya misalnya di 93, pastiin 93 derajat terus gitu ya. Oke? Mau blooming yang pertama, kedua, ketiga itu 93 derajat supaya dia nggak kehilangan energinya gitu, karena bahannya plastik ini tidak bisa menyimpan energi gitu, thermal energinya kurang ya, kurang efisien. Oke, lanjut selanjutnya ke bahan seramik, bahan favorit gue. Banyak yang tanya sama gue, kenapa gue memilih bahan seramik ini. Nah, yang pertama adalah faktor yang paling penting adalah karena seramik ini dia ekstraksinya hampir setinggi seperti metal. Berarti pada saat yang bersamaan kita brew, dinding dari bahan ini bisa titik panasnya itu mencapai titik equilibrium atau titik keseimbangan antara slurry yang di dalam sama dinding yang di luar. Sehingga apa? Ketika misalnya kita kasih jeda puring, masih ada radiasi panas dari bahan si seramik ini ke dalam slurry-nya gitu. Sehingga ekstraksi sangat efisien dan panas pun tidak cepat hilang atau menguap. Nah, disinilah kuncinya mengapa memakai seramik, dia punya rasa sangat harmonis dan balance. Karena energi yang dihasilkan dari bahan seramik ini bisa mengekstraksi dari awal sampai akhir. Nah, salah satunya alasan mengapa kalau kalian cek, rata-rata orang kompetisi selalu memakai bahan seramik karena seramik ini bahan yang sangat efisien. Gitu, sehingga mereka mau 4 atau 5 stages pouring, meskipun air sudah surut sampai ke bawah, tetap pada saat kalian tuang dia tidak kehilangan energi, sehingga flavor itu tetap present, mau baik dari first sip, second sip, third sip sampai akhir. Dan juga clarity flavornya, karena energinya itu stabil dalam mengekstrak, mau minuman kopi kita dari panas sampai dingin, tetap clarity-nya ada. Jadi itu mengapa seramik ini dipakai rata-rata untuk kompetisi-kompetisi sampai ke world stage,
dan juga merupakan bahan pilihan, mau dari origami ataupun kado, pasti pilihnya seramik. Nah, terakhir kita punya kaca. Dia bahan kaca ini bisa benar-benar panas banget luarnya, tetapi dalamnya bisa nggak gitu panas. Kenapa? Karena dia pull terus energi dari seleri. Makanya kaca ini untuk clarity luar biasa, tapi untuk flavor saya masih suka bahan seramik. Bagaimana menyeduh dengan bahan kaca ini? Sama, saya selalu sarankan jangan terlalu panjang untuk jeda per setiap puringannya. Misalnya nih, saya puringan pertama blooming suka 40 detik, next puringnya 1 menit 30, nah itu dipersingkat. Gimana dipersingkat? Terus gunakan grand size yang sedikit lebih halus. Jadi contoh, bloomingnya 40 detik boleh, tetapi lanjutkan puringan selanjutnya itu di 1 menit 20. Next puringnya jangan terlalu lama, jangan sampai 2 menit 15, tapi misalnya 2 menit aja. Sehingga dia nggak, heatnya tuh atau panasnya itu nggak lolos dengan cepat aja. Sebelum dia lolos, kita udah top up dulu. Oke, itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa rekomendasikan Instagram Insting biar teman-teman kalian juga dapat belajar sesuatu yang baru. Dan juga kalian bisa nonton video ini di YouTube. Oke guys, see you, bye.